Oke. Baik, perkenalkan nama saya Fahri Rasyad Setiawan dengan NPM 13 0 11 0 19 0 199. Account 4 tahun 2. Ya. Saya di sini akan memeragai cara prosedur administrasi injeksi yang saya akan peragai adalah injeksi subkutaneus, intradermal, dan intramuskular. Untuk bagian pertama, saya melakukan assessment. Assessment ini kita harus melihat dulu medical record pasien dan identitas, apakah obat yang akan kita berikan itu tepat. Lalu kita cek juga apakah obat itu, jika sudah ada obatnya, apakah itu obatnya benar. Kita juga harus mengakses besar atau general build body si pasien seperti badan, karena itu akan berpengaruh kepada dosis. Baik, selanjutnya ke tahap planning. Udah. Bisa lewat nih lanjut. Lalu selanjutnya cara menginjeksi dengan obatan bentuknya ampul. Pertama kita harus memastikan bahwa semua cairannya sudah ada di bawah dengan ngetuk-ngetuknya. Lalu kita harus membersihkan necknya dengan alcohol swab. Sip. Lalu kita harus mempersiapkan syringe-nya. Tapi kita harus memecahkan dulu neck ampulnya dengan cara melipat ini dengan kasa atau tisu yang asal mengamankan diri dengan arah keluar dari tubuh kita. Bro. Lalu kita buang sampah pecah belahnya ke sampah tajam, dan sini ke non medis si tisunya. Lalu siapkan syringe. Kita buka dengan satu tangan, ya. Lalu disiapkan masukkan ke ampul dengan tangan dominan. Siap-siap untuk menaspirasi obatnya dari ampul. Aspirasi. Lebihkan sedikit dari dosis karena untuk menjaga-jaga jika ada bubble di needle-nya. Kita buang ke sampah medis atau sampah pecah belah kacanya, ampulnya. Kita keluarkan bubble-bubble yang ada di syringe-nya. Sudah. Lalu kita tutup lagi si syringe-nya dengan menggunakan satu tangan. Sudah, kita ganti si needle-nya dengan needle yang baru. Kita buang ke sampah yang tajam. Needle baru. Nah, ini cara memasukkan needle barunya dan menggunakan tempatnya agar steril. Kita masukkan langsung. Oke, sudah ada. Kita buang ini ke sampah non medis. Lalu karena tadi saat saya baca juga ini itu adalah injeksi dengan subkutaneus, yaitu dengan injeksi dengan teknik subkutaneus. Pertama kita itu harus udah kata aja lah. Baik, setelah melakukan persiapan, saya akan mendatangi pasien dan memastikan bahwa informasi-informasi pasien benar dan itu pasiennya. Yang saya bawakan pasien itu harus ada syringe, needle, alcohol swab, dan syringe itu sudah diisikan dengan obatnya. Dan diperlihatkan ke pasien. Lalu saya akan menanyakan pasien, namanya apa? Namanya Daniel. Benar. Umur 18 tahun. Benar. Dan berat badan 60 kg ya. Benar, Dok. Nah,
Lalu kita harus memprovide privacy juga kepada pasien karena mungkin kita akan menyuntik atau menginjeksi obatnya di bagian yang cukup privacy dari pasien seperti di bokong. Nah, untuk suntikannya sendiri ini bisa untuk di intradermal bisa di inner aspect of forearm atau scapular area of back di sini. Lalu untuk subcutaneous itu bisa di abdomen sama lateral aspect of upper arm di deltoid atau di thigh di paha. Lalu untuk intramuskular bisa ada di lateral aspect of thigh atau vastus lateralis. Dan juga di buttocks atau di bokong atau gluteus maximus. Dan juga bisa di ventral gluteal, yaitu di sedikit bagian kanan paha. Lalu bisa juga di upper arm di deltoid. Baik, untuk pasien ini saya akan menginjeksi di deltoid. Apa bapak bersedia, Pak? Siap dong. Siap. Cukup. Roll and action. Baik, saya akan memperagakan cara menyuntik dengan cara intramuskular. Jadi untuk persiapan itu kita harus menggunakan alcohol swab dulu. Kita bersihkan si area yang akan diinjeksikan dari dalam keluar dengan gerakan memutar atau circular motion. Terus biarkan mengering. Lalu jika sudah, kita persiapkan si syringe dan needle-nya. Kita lepas dengan satu tangan. Lalu kita harus mempersiapkan kedua tangan karena ini intramuskular harus membentuk 90 derajat. Cara memegangnya gini. Kita tancapkan. Lalu kita fiksasi. Dan kita injeksikan. Sudah, keluarkan dengan cepat. Lalu kita gunakan alcohol swab lagi untuk membersihkan si areanya. Dan kita massage. Jika perlu kita akan menggunakan Hansaplast. Mana Hansaplast? Hansaplast. Ada di bawah. Hansaplast bening atau yang bulat. Di sini. Tapi sebelumnya kita harus menaruh si needle ini ke tempat yang lebih aman, itu dengan menutupnya dulu terlebih dahulu dan membuang needle-nya ke sampah yang tajam. Jika sudah diinjeksikan juga, pasien kembalikan ke posisi yang nyaman dan tunggu sekitar 10-15 menit untuk melihat apakah ada reaksi terhadap obatnya. Jika tidak, pasien boleh dikembalikan ke tempatnya, ke asalnya. Nah, selanjutnya saya akan memeragai cara menginjeksi dengan teknik menginjeksi obat yang subcutaneous. Seperti tadi, kita harus membersihkan dulu dengan alcohol swab si daerahnya. Subcutaneous itu kita injeksikan dengan 45 derajat. Pertama kita lepas dulu si needle guard-nya dan pastikan tangan kita sudah siap. Tangan ini di sekitar area tangan kiri atau non dominannya. Lalu kita injeksikan secara perlahan-lahan. Lalu kita fiksasi dan kita aspirasi. Jika keluar darah berarti sudah benar. Lalu jika sudah benar tempatnya, jika sudah muncul darah, kita
inspirasi lagi. Keluarkan dengan cepat, lalu masukkan tutup needle dengan needle guard. Nah, lalu buang needle ke sampah yang tajam. Jika sudah, kita bersihkan dengan alcohol swab areanya dan kita massage. Kita tutup juga dengan hand stopwatch. Jika sudah, kita kembalikan pasien ke posisi yang nyaman dan tunggu 15 menit jika ada dikhawatirkan jika ada reaksi medis. Selanjutnya, saya akan memperagai cara intradermal. Kita harus mempersiapkan juga alat-alatnya dan kita bersihkan juga area yang akan disuntikannya. Lalu kita mempersiapkan needle-nya. Selagi menunggu areanya kering dari alkohol, keluarkan dengan satu tangan needle guard-nya. Lalu karena ini intradermal, kita harus membentuk 10-15 derajat dengan menggunakan tangan seperti ini. Dimasukkan secara perlahan-lahan. Kalau sudah, kita fiksasi, lalu kita injeksikan obatnya. Tidak perlu diaspirasi karena di intradermal tidak akan ada darah atau pembuluh darah yang mengalir. Lalu keluarkan dengan cepat. Pastikan needle-nya sudah terpasang needle guard agar aman. Lalu kita buang needle-nya ke sampah tajam. Kita bersihkan lagi dengan alcohol swab areanya. Lalu kita massage dan kita kasih hand stopwatch. Lalu kembalikan lagi pasien ke posisi yang nyaman. Tunggu selama 15 menit jika ada reaksi, dikhawatirkan jika ada reaksi. Baik, cukup dari maaf sebelumnya kelewatan. Lalu selanjutnya setelah evaluasi setelah 15 menit administrasinya, kita harus mendokumentasikan. Dokumentasinya itu ada tanggal, waktu administrasi obat, terus dosis, sama jenis injeksinya, apakah subcutaneous, intradermal, intramuskular. Terus sama patient response ke medikasinya jika ada. Sama kita harus cantumkan nama dan tanda tangan operatornya. Baik, cukup dari penjelasan yang dari saya. Terima kasih. See you, bro.